Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Reza di series Eksplor Tempat Wisata. Kali ini saya mau eksplor pantai yang ada di Lebak, Banten, yang memiliki tempat yang sangat nyaman, pantainya bersih, tidak ramai orang, dan tiket masuknya murah alias nggak ada pungli. Simak terus perjalanannya sampai selesai ya, karena saya akan jelaskan banyak hal di perjalanan ini. Perjalanan kali ini saya akan mulai dari Bekasi di jam 6.30 pagi. Dan di sini saya akan menuju Cibubur terlebih dahulu karena akan menjemput om yang sedang berada di sana. Dan nantinya saya akan ngeres dulu nih di sekitar Sukabumi. Saya juga akan tunjukkan tempat ngeres yang nyaman, banyak jajanan dan juga untuk parkirnya tidak mahal. Simak terus videonya sampai selesai ya. Jadi perjalanan ini saya rekam di tanggal 4 Juli 2026, di mana tanggal tersebut merupakan masih tanggal liburan anak sekolah. Jadi untuk kondisi sepanjang jalan, kondisi tempat wisata nanti akan menggambarkan secara real gimana sih kalau pas lagi liburan itu. Saat ini saya sedang melintasi jalan tol Jagorawi, yang mana merupakan jalan tol pertama sekaligus tertua di Indonesia. Nah, tol ini dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada 1978 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nama Jagorawi sendiri ini merupakan singkatan dari Jakarta, Bogor, dan Ciawi, tiga wilayah yang dihubungkan oleh jalan tol ini. Hingga saat ini, tol Jagorawi masih menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor serta kawasan Puncak. Untuk kendaraan golongan 1, tarif tol Jagorawi saat ini menggunakan sistem tarif terbuka sehingga tarifnya sangat murah dan besarnya sama hingga keluar di gerbang manapun di ruas Jagorawi. Oke, sekarang perjalanannya mulai macet. Ini mendekati gerbang tol Ciawi, yang mana itu juga merupakan percabangan untuk menuju jalur Puncak, menuju Ciawi, maupun menuju tol Bocimi. Ini dipadati oleh yang ingin berlibur ke arah Puncak. Mungkin karena sistem buka tutupnya itu belum dibuka ya untuk yang naik, sehingga terjadi kepadatan. Kurang lebih sih 45 menit sampai 1 jam nih kemarin. Nah, jadi kita sudah sampai di exit tol Parung Kuda. Dari exit tol ini kita akan ngambil ke arah kiri untuk menuju jalur Cikidang. Jadi jalan Cikidang ini merupakan jalan alternatif dari Parung Kuda untuk menuju langsung ke arah Pelabuhan Ratu tanpa melewati jalur utama. Lewat sini juga dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan dan menghindari dari kemacetan yang biasanya sering terjadi di jalur utama. Jalur ini cukup terkenal karena banyak tikungan tajam dan tanjakan yang berkelok-kelok. Makanya pengendara yang lewat sini harus ekstra hati-hati apalagi kalau lagi musim hujan, karena jalanannya bisa jadi licin. Sebagian pengendara sih lebih milih lewat jalur utama karena jalannya tadi yang berlika-liku dan juga tikungannya tajam. Masuki kawasan Cikidang, kondisi jalannya kini sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Di sepanjang rute terlihat banyak ruas jalan yang telah diperbaiki, baik melalui pengaspalan ulang maupun pengecoran ulang, sehingga permukaannya terasa lebih mulus dan nyaman dilalui. Setelah itu, pemerintah Provinsi Jabar juga telah menambah beberapa lampu PJU di sejumlah titik. Kehadiran PJU ini membuat jalur Cikidang menjadi lebih terang saat malam hari, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengendara. Tetapi masih ada beberapa titik yang belum kena pengecoran ulang ataupun pengaspalan ulang, serta masih ada beberapa lampu PJU yang mati ketika di malam hari.
Mungkin karena siang atau pagi harinya tidak terkena cahaya matahari langsung karena tertutup oleh pepohonan. Kalau udah ketemu pelang jalan ini, kalian ambil kanan aja ya untuk menuju ke Pelabuhan Ratu. Setelah itu ada percabangan lagi, kalian ambil ke kanan lagi ya teman-teman. Nah dari sini kita langsung lurus aja. Di sepanjang jalan ini juga banyak pantai-pantai ya. Ada pantai Cetepus, ada pantai Karanghau, dan sebagainya. Dari sini sih kalian untuk menuju ke Banten itu tinggal lurus aja mengikuti jalannya. Tapi sepertinya di sini saya akan istirahat isoma dulu di pantai Cetepus. Dan saya akan review juga nih di dalam pantai Cetepus kayak gimana. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah tiba di pantai Cetepus. Di sini saya mau istirahat terlebih dahulu sejenak karena perjalanannya tadi sudah cukup lama. Ternyata sepanjang perjalanan, terutama di liburan kali ini tuh cukup macet ya. Dari jam 6 sekarang jam 1:30 sekarang. Jadi ya begitulah. Nah ini kita bisa lihat ini pantai Cetepus. Kita lihat pantainya kayak gimana. Oke, di sini saya mau jelasin mengenai di pantai Cetepus ini, di tempat saya beristirahat. Untuk duduk-duduk di sini tuh biayanya gratis, asalkan kalian memesan makanan maupun minuman di tenan-tenan yang ada di seberangnya. Asalkan kalian memesan makanan atau minuman di warung-warung yang ada di seberangnya. Kayak gitu tuh. Di sini tuh macam-macam, ada mie goreng, mie rebus, bakso cilok dan lain sebagainya. Coba kita lihat ya sampai ujung. Ada apa aja dan keramaiannya kayak gimana. Sini bisa kita lihat ombaknya di sini cukup tenang ya, nggak setinggi di sisi-sisi sana ataupun Karanghau. Sebelah sini tuh cenderung santai ombaknya. Untuk jajanan di sini bervariasi. Mulai dari kopi, pop mie, seblak, bakso, mie rebus, mie goreng dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa langsung pesan aja di sini. Begitu. Oke, setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Banten. Tapi sepertinya untuk ke pantai yang saya maksudkan di awal video itu saya akan berangkatnya di esok hari. Karena sudah cukup siang, panas, dan agar footage-nya bagus, saya akan berangkatnya besok pagi. Di pantai Cetepus ini suasananya cukup enak. Untuk ombaknya nggak begitu tinggi dibanding pantai-pantai lainnya yang pernah saya kunjungi di Sukabumi. Di sini juga itu dekat sama exit dari Cikidang tadi. Jadi nggak lama keluar dari Cikidang kalian bisa langsung ke pantai ini. Di sini juga suasananya sejuk, jadi nyaman banget nih untuk duduk-duduk bersantai sembari ngopi. Oke, setelah puas istirahat dan sholat, di sini saya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Bantennya. Rencananya saya menginap di rumah bibi saya di daerah Cilograng, Banten. Nah dari sini tuh perjalanannya tinggal mengikuti jalan aja ya teman-teman, tinggal lurus aja. Dan jalan ini juga nyambung ke arah pantai yang akan dituju, yaitu ke pantai Pulau Manuk. Tapi saya nggak di titik Pulau Manuknya persis. Saya akan geser di sebelahnya pantai Pulau Manuk. Kalau kalian ketemu masjid yang warna putih dengan kubah emas ini, kalian ambil ke kiri ya, habis itu mengikuti jalannya terus sampai ke arah pantainya.
Dari sini jalannya itu mulai tanjakan curam lagi, naik turun, kemudian tikungannya tajam-tajam. Jadi pastikan kendaraan kalian fit ketika melewati jalan ini ya, teman-teman. Di sepanjang jalan menuju lokasi, kita akan disuguhi hamparan perbukitan hijau, hutan tropis, yang suasananya terasa begitu tenang dengan udara yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Jadi meskipun perjalanan yang cukup panjang, pemandangan di sepanjang rute ini benar-benar menjadi nilai tambah yang membuat perjalanan terasa tidak membosankan. Saat disarankan sih motoran ya, karena lebih berasa lagi tuh suasana sejuknya. Nah, dari Indomaret Gunung Batu Raya, kita nggak belok kiri menuju arah Sawarna ya, teman-teman. Jadi di sini kita lurus terus menyusuri Jalan Baya. Kalau kalian mau jalan yang enak, dari sini kalian jangan belok kiri ya, teman-teman. Karena tanjakannya terjal, turunannya curam. Maka dari itu, saya sarankan untuk lewat jalan yang lurus ini aja, menelusuri jalan menuju ke Baya. Habis itu kita lurus terus aja sampai bertemu Pelang Kayakas Krip and Camp. Kita belok kiri, atau kalau mau lurus lagi itu patokannya Alfamart ya, teman-teman. Nanti kalian belok kiri aja setelah menemukan Alfamart. Oke, dari sini kita akan langsung skip menuju lokasinya aja ya, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah tiba di pantainya, yaitu nama pantainya Kayakas Trip and Camp. Di sini juga ada penginapan dan juga kalian bisa camping-camping di sana. Tinggal bawa tenda atau bisa sewa mungkin ya. Jadi untuk masuknya di Kayakas ini itu per orang dihitungnya. Untuk dewasa yaitu 10.000. Jadi cukup bayar itu aja, sisanya kalian bisa bebas mau parkir di mana aja, mau gelar tikar di mana aja. Dan ini untuk area parkirnya, ini berpasir. Dan kalau yang mau camping bawa tenda bisa di situ, ataupun bisa di pinggir-pinggir sana tuh. Ada juga orang yang di sana. Kita lihat bagian depannya ya. Oke, ini untuk area depannya. Di sini terlihat ada sign atau penanda Kayakas Krip and Camp. Selain ada tempat camping, ada tempat penginapan di sebelah kiri sana, dan di depan sana tuh ada musola. Serta di kanan saya ini merupakan resto and cafe ya. Nanti kita akan lihat nih, ada tempat duduknya yang nyaman juga. Oke, di sini saya akan bahas untuk harga penginapannya. Di sini ada yang standar, itu di weekday 850 sampai dengan 1 juta untuk di weekend. Kemudian ada yang versi bathtub, itu weekday-nya 950, kemudian weekend-nya 1.350.000. Berikutnya ada yang family twin, itu weekday 1.550.000, sedangkan weekend-nya 1.850.000. Terakhir ada mezzanine nih. Untuk weekday-nya itu 1.750 dan weekend-nya 2.150.000. Jadi ini area kafenya, ada tempat duduk lesehan dengan beanbag, ada juga yang tempat duduknya beton di sebelah kanan sana. Ada juga yang indoor yang ber-AC dekat tempat pemesanan dan non-AC dekat parkiran. Di sini saya pesan es kopi Kayakas, untuk di price listnya itu 25.000, tapi ada tambahan 4.000 yaitu untuk pajaknya. Jadi totalnya 29.000. Nah, di depan saya juga itu ada kolam renangnya, teman-teman. Walaupun di sini udah di pinggir pantai ya. Nah, ini untuk area pantainya. Di sini pasirnya cukup bersih dari sampah. Dan juga lautnya juga bersih nih. Ombaknya cukup tenang. Dan areanya di libur sekolah gini juga tetap sepi ya. Nggak seramai pantai-pantai lainnya. Nah, di situ bisa gelar tikar tuh kalau mau.
di area pinggir-pinggirnya. Tapi untuk sekarang itu udah nggak ada tukang dagang sepertinya. Aslinya ada tukang dagang di sini. Masih ada tukang dagang di area situ. Sini juga ada kolam renangnya ya teman-teman. Di belakang bambu-bambu ini. Akhirnya perjalanan kita kali ini sampai di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal, dari jalur Cikidang, Pantai Citepus hingga Pantai Pulau Manuk. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin road trip atau liburan ke Sukabumi maupun Banten. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Atur nuhun, sampai jumpa di trip berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.